Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pecinta Sunmori dan teman-teman rider yang budiman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk video gue hari ini adalah bukan video riding, tapi hari ini gue mau eh, ke Bendungan Manganti, yang dimana itu gue temuin dari Google Map ya. Jadi mungkin hari ini bukan riding, lebih ke tempat tujuan ya. Kalau misalkan gue start dari Jeruk Legi, daerah Cilacap, dan sampai di Bendungan Manganti ini, kalau melihat berdasarkan Google Map, itu perkiraan perjalanan itu selama 1 jam. Jadi sekilas info tentang Bendungan Manganti ini ya. Bendungan Manganti ini terletak di Kecamatan Sidarahayu, tapi sudah masuk ke Kabupaten Ciamis. Nah, untuk Bendungan Manganti ini sendiri itu dibangun, infonya sih dari zaman Pak Soeharto ya, antara di tahun 1972 sampai dengan tahun 1987. Jadi pembangunannya itu kira-kira 15 tahun lah. Nah, terus letak Bendungan Manganti ini sebenarnya ada di Kabupaten Sidarahayu, Ciamis. Terus sungainya itu Sungai Citanduy. Jadi bendungan ini ada di bawah kendali oleh Balai Wilayah Sungai Citanduy. Nah, karena bendungan ini sifatnya perbatasan, makanya eh, di situ ada Ciamis, Jawa Barat, dan Cilacap, Jawa Tengah. Jadi perbatasan itu antara Kecamatan Kadungreja untuk yang Cilacap, nah untuk yang Ciamisnya itu Kecamatan Sidarahayu. Dan untuk fungsi dari bendungan ini, sebenarnya dia fungsinya sebagai pengendali air ya. Jadi kalau misalkan pada saat surut, kemarau, nah itu pintunya dibuka agak banyak supaya bisa mengairi eh, sawah-sawah irigasi di daerah Ciamis sama daerah Cilacap. Dan pada saat musim hujan, kalau misalkan airnya tinggi, maka bendungan ini bakal ditutup supaya air yang di daerah sawah irigasi itu nggak kebanjiran, nggak tinggi gitu kan. Jadi memang bendungan ini tuh bermanfaatnya besar sekali bagi petani-petani yang ada di Jawa ini ya. Dan juga untuk yang di Ciamis ini air PDAM-nya pun dari aliran sungai ini. Terus karena biasanya bendungan-bendungan seperti ini kan banyak dikunjungin orang ya. Jadi kalau misalkan gue ngeliat di Google juga kan memang bendungannya bagus, besar ya. Bendungan ini tuh jadi tempat objek wisata. Makanya gue mau infoin ke kalian ini, mau videoin seperti apa sih tempat wisatanya di sini gitu kan. Buat kalian yang mungkin belum pernah ke sini dan lihat video gue, mungkin siapa tahu tertarik ya kan. Jadi ya tinggal datang aja ke sini. Kalau misalkan kalian nggak tertarik ya berarti kan kalian nggak usah datang. Kalau misalkan biasa-biasa aja gitu kan. Jadi untuk rame-ramenya sendiri Bendungan Manganti ini biasanya di hari-hari weekend ya. Dan mungkin, nah ini dia nih. Ini salah satu contoh kan ada tempat wisata nih. Sebenarnya bukan tempat wisata juga sih. Sebenarnya resto, cuman ada bebek-bebekan gitu. Ada tempat wisata, tempat makan. Terus ini sungainya tenang banget ya. Kayak danau. Mungkin kita sambil makan, sambil naik perahu, asik kali ya. Well, buat sama keluarga cocok ini di sini kayaknya. Wah, ini juga rame nih kayaknya di sini. Wah, ada yang pakai mobil. Ini rame banget nih di sini. Apa yang nama objek wisatanya? Nggak ngeliat gue tadi guys. Jadi ini sebenarnya kita belum sampai bendungannya ya. Ini masih OTW sebenarnya perjalanan menuju bendungannya.
Tapi di sini ternyata rame gitu. Walaupun sebenarnya jalannya kecil, tapi kalau ngelihat dari restoran-restorannya dan banyak mobil-mobilnya, berarti di sini udah terkenal. Cukup terkenal ya di sini. Ya mungkin karena gua aja yang belum pernah ke sini, yang masih cupu, yang nggak tahu apa-apa. Kalau misalkan di tempat-tempat seperti ini, biasanya ramenya itu mungkin pas hari Minggunya ya. Karena biasanya kalau tempat-tempat objek wisata seperti itu lebih banyak itu didatengin sama anak-anak yang masih sekolah ataupun nanti ada orang-orang kerja segala macam, kemungkinan sih ke tempat yang tadi tuh yang ada tempat makan sama bebek-bebekan. Gue sih belum nyoba ya, belum tahu mau makanan di situ gimana. Mungkin next time kalau ada kesempatan lagi gue nyoba tuh ke tempat restoran tadi sih. Dan di sini jalannya sebenarnya ini jalan Bendungan Manganti. Jalannya sih cukup kecil. Jadi kalau misalkan kita mau riding ya riding pelan aja. Jalannya tuh 50 km per jam aja gitu. Karena kalau misalkan kalian jalan kecil seperti ini, udah tuh kanan kiri banyak perumahan-perumahan kayak yang tadi kita lewat, kalian jalan ngebut sampai 80-90, itu resikonya bahaya sih. Kalau misalkan nanti ada yang lewat, ada yang nyebrang, kalian nggak bisa kontrol sama sekali gitu. Kalau misalkan kecepatan kalian jaga di 50 atau 60 km lah, kalau misalkan ada sesuatu yang mendadak seperti itu, kita masih bisa menghindari lah gitu. Walaupun kelalaian orang lain, tapi karena kita antisipasi, kita masih bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Wow, ini keren ya ternyata. Oh, udah sampai nih guys kita. Itu bendungannya tuh, mantep ya. Dan lagi agak kering nih. Kelihatan tuh dasarnya. Wow, keren. Rapi banget nih tempatnya. Seger gitu ngelihat di mata gitu kan, hijau semua gitu, nggak ada rumah, pohon-pohon, rumput, air gitu, natural, kayak back to nature lah. Wah, asli keren. Enak banget nih kalau sore kesini. Sayangnya ini gue agak siangan, udah jam 9 sih. Jadi nggak bisa nikmatin suhu dinginnya. Gue cuma bisa nikmatin pemandangannya aja di sini. Ini kalau subuh enak banget ini. Jam 7, jam 6 ini udaranya seger sih, ini jogging, olahraga. Mantep ini di sini. Nah, ini udah nyampe, wah banyak jajanan tuh, ada cilok, jajanan ini. Ada kuda, guys. Oh, ada kuda di sini. Oke, oke, mantep lah kalau begitu. Buat yang mau kesini main kuda-kudaan, ada kuda ternyata di situ ya. Dan gua masuk itu ada palang, berarti truk yang lebih dari 2 meter nggak boleh lewat ya. Wah, ini dia. Ini sisi utara, ini sisi selatan. Cakar ayamnya kelihatan tuh sedikit tuh. Mungkin nggak terlalu surut ya, karena yang gue lihat di Google itu bisa kering banget gitu, cakar ayamnya bisa kelihatan banget. Tapi itu udah cukup kering sih. Ini ada tamannya. Oh, betul guys, rapi. Memang ditata untuk tempat wisata nih di sini. Oke lah kalau begitu. Oke, di sini kita coba selfie ya guys ya, karena kayaknya enak nih jalan pelan, selfie, ngeliatin gua sendiri sambil ngeliatin bendungannya. Oke, 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 oke. Jadi inilah bendungan Manganti guys. Cukup menarik di sini. Dan sebenarnya agak sepi sih, mungkin karena hari Sabtu ya. Jadi karena di sini mungkin yang uh, banyak yang datang itu mungkin anak sekolah, jadi mungkin ramenya itu cuma hari Minggu doang.
tadi selfie-nya gaya dari depan, sekarang kita gaya dari samping ya guys ya. Dari kiri kita ngeliat ke kanan, nah itu sisi selatannya yang ada cakar ayamnya ya. Nah itu surut sih, cuma nggak terlalu surut. Kalau lebih surut lagi tuh kelihatan lagi itu cakar ayamnya. Sekarang kita lihat sisi utaranya. Ini yang sisi yang tinggi ya. Tenang banget airnya. Kilo berapaan sih mas? 500-an. 500-an. Oh, berapa ya? 5.000. 5.000. Iya. Kenyang ya. Nggak kenyang gampang nama. Iya betul. Mending dikit dulu nambah lagi ya. Gelap 5.000. Kayaknya kalau buat perut saya kurang nih bang, tapi nggak apa-apa, nggak nambah lagi. Nah kalau gitu saya 10.000 aja. Waduh. Turun ke sana mas. Hah? Di atas pemandangan 50. Oh, turun lagi ada sana. Ya sini tadi jalan. Oh gitu. Kalau ingin tahu bentukannya. Tapi sekarang kayaknya dibuka sih ya, bang. Lagi surut kan? Lagi dibuka kan sekarang kan? Kalau aku ngeliat di Google-nya itu kan yang daerah itu kan yang cakar ayamnya kelihatan kan? Kadang-kadang orang turun itu ya. Oh iya. Jadi ya, kalau waktu ditutup cakar ayam juga. Kalau misalkan pas lagi surut gitu nanti ada yang ngasih tahu nggak sih orang sini gitu kan? Ada ya? Di relay itu bunyi. Oh jadi kalau misalkan mau dinaikin, sirene bunyi. Oh iya. Untuk bukan sirene. Biasanya kalau buka tutup itu 1 hari atau berapa lama gitu? Apa tergantung kondisi air? Tergantung penuh airnya. Tergantung kondisi air ya. Kalau airnya penuh, buka. Kalau ini nggak penuh ya? Kalau dibuka ya nggak penuh. Kalau dibuka itu penuh. Kalau nggak dibuka kan ntar banjir. Iya betul. Itu. Jadi kalau udah penuh ya dibuka. Ada yang dibuka sekali-sekali. 2 pintu apa 3 pintu berarti. Kan pintunya ini 6. Itu 6. Kalau sekarang paling kebuka berapa? 3 ya? 2 paling. Oh 2. Kebanyakan sih 2 sehari. Kebanyakan 2. Nah guys, itulah tadi bendungan Manganti ya. Kira-kira seperti itulah, dan tadi pas gue nyampe di sana itu kondisinya lagi lumayan agak surut, jadi cakar ayamnya itu kelihatan. Kata gue tanya dari pedagang-pedagang di sana itu bisa lebih surut lagi. Nah kalau misalkan lebih surut lagi itu semua cakar ayamnya kelihatan tuh, orang-orang suka pada turun selfie turun di cakar ayamnya. Dan karena hari ini hari Sabtu, jadi nggak akan rame-rame banget di sana. Karena puncak ramenya itu sih hari Minggu ya, berdasarkan info yang gue terima dari pedagang yang di sana. Jadi kalau hari Minggu tuh ya macam-macam, udah banyak orang yang dagang, ada yang senam, ada yang nongkrong, campur aduk lah pokoknya. Sampai tadi juga ada kuda ya di situ kan. Berarti memang di situ emang jadi tempat wisata banget. Dan terus gue tanya di situ, memang dari zamannya Pak Soeharto bendungan itu sudah dibangun dari tahun 72, dan tamannya itu dibentuk seperti itu. Memang ternyata memang dari awal dikonsep seperti itu. Jadi ya kira-kira gitulah tempatnya ya kan. Asik sih buat nongkrong, banyak jajanan murah. Gue tadi beli es dawet cuma 4.000, gue beli cilok 500-an. Gue makan 10.000 udah kenyang. Nyampe sana tadi gue sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 8 kali. Terus cuma sejam doang gue udah pulang lagi nih karena udah panas ya. Nah seperti biasa, kalau misalkan ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian, silakan kalian ambil manfaatnya. Tapi jika ada kesalahan atau sesuatu yang tidak pantas dari saya, mohon dimaafkan dan diabaikan saja.
Dan jika ada masukan-masukan kritik dan saran buat saya, itu merupakan suatu bantuan yang luar biasa buat saya, karena masukan-masukan kalian tuh berharga banget buat saya. Akhir kata, kita tutup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.